wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera para pemirsa dimanapun Anda berada. Saat ini kami dari Bus TV sedang berada di kantor Balai Desa Ngembal Kulon bersama Pak Direkturnya BUMDes dan stafnya. Kami berada di sini tujuannya untuk berbincang-bincang, ingin mengetahui bagaimana keberadaan BUMDes yang berada di Desa Ngembal Kulon dengan alamatnya di Jalan Soekarno-Hatta nomor 1, Jalan Lingkar Ngembal Kulon Kudus. Sebelum saya mulai, perkenalkan dulu, nama saya Ani dari Bus TV Ngembal Kulon Kudus. Di sini kami akan berbincang-bincang dengan Pak Direktur BUMDes. Selamat sore Pak Direktur. Selamat sore Mbak Ani. Dan sebelahnya Mbak Fit ya, staf WiFi gitu. Di sini kami akan menanyakan beberapa pertanyaan kaitannya dengan BUMDesa. Mungkin Bapak bisa menceritakan bagaimana profilnya BUMDes dari nama, kapan terbentuknya, kepengurusan ada berapa orang, dan visi misinya. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera. Terima kasih pada semua pemirsa TV Bus atau Bus TV dari BUMDesa Bina Usaha Sejahtera. Sebelum saya menjawab dari pertanyaan Mbak Ani, reporter Bus TV, saya mengenalkan diri, nama saya Muhammad Norman selaku Direktur Bina Usaha Sejahtera. Ini Edit, Staf WiFi BUMDesa, dan juga reporter Mbak Ani ini sebetulnya juga bendahara BUMDesa Bina Usaha. Pertanyaannya sedikit tapi panjang, itu masalah tanggal berdirinya tahun itu tanggal 12 November tahun 2020 ya, pasca Covid. Yang kedua, keorganisasian atau kepengurusan. Itu ya yang paling atas adalah musyawarah desa, terus pengawas, terus penasehat, tengah-tengah pelaksana operasional, baru dibantu sekretaris sama bendahara, terus ada pelaksana operasional unit pelaksana operasional WiFi, terus Pamsimas, sembako, dan ini mau sampah, dan dilanjutkan nanti advertising dan lain-lain. Tapi yang sementara yang sudah berjalan adalah 2 unit. Terus namanya Badan Usaha Milik Desa Ngembal Kulon adalah Bina Usaha Sejahtera. Apalagi Mbak Ani tadi? Visi misinya. Visi misi. Visinya Badan Usaha Milik Desa Ngembal Kulon Bina Usaha Sejahtera ini diharapkan amanah, berkualitas, dan maju, yang akan melayani masyarakat untuk menuju kesejahteraan bersama. Itu visinya. Jadi tujuannya itu mensejahterakan masyarakat itu Desa Ngembal Kulon bersama. Tujuannya di situ. Dan itu semua harus didukung dengan misinya. Misinya jelas, melihat potensi yang ada untuk dimanfaatkan setepat mungkin untuk kemasyarakatan atau kesejahteraan untuk masyarakatnya. Terus meningkatkan kerjasama dengan pihak lain, juga untuk peningkatan produktivitas. Terus menggunakan teknologi tepat guna untuk meningkatkan produktivitas dan yang bisa barangkali itu efisiensi tenaga. Yang keempat, membuka lahan usaha atau bisa menampung tenaga kerja kalau kita punya. Ya, di situ itu ada UMKM itu di jembatan. Yang terakhir tidak kalah penting adalah meningkatkan pendapatan masyarakatnya dan pendapatan asli desa. Karena kalau BUMDesnya punya profit bersih atau laba bersih, secara otomatis PDS-nya akan tinggi. Kalau PDS-nya tinggi nanti bisa digunakan untuk pembangunan di masyarakat desa. Saya rasa itu tadi pertanyaannya ya. Iya. Apa yang memotivasi sehingga bisa terbentuknya BUMDesa, Bapak? Oh, itu sebetulnya sudah domainnya Pak Kades. Jadi punya keinginan sebelum menyalonkan diri
akhirnya apa yang dijanjikan pada warga dia harus direalisasikan. Akhirnya di dalam tuangkan dalam RPJMDes, terus di breakdown di RPGDes, sehingga dia ada payung hukumnya dan tujuan utama jelas untuk mensejahterakan masyarakat, meningkatkan pendapatan masyarakat, yang eksesnya juga tadi saya sebutkan untuk pendapatan asli desa atau PADES desa. Itu sebetulnya. Kemudian apa harapan Bapak ke depan kaitan BUMDes yang sudah berjalan belum lama ini? Harapannya banyak, yang jelas yang sudah jalan ini kita kelola dengan baik. Satu sisi produktivitas kita jaga, kualitas kita jaga, terus pelayanan terhadap nasabah kita utamakan, bisa menjadi nasabah yang loyal, bisa menjadi nasabah yang puas atau satisfaction customers, dan yang harus kita pikirkan adalah bagaimana menerima tawaran dari pihak lain seperti Samsat Budiman untuk pengisian ya, pajak kendaraan dan lain-lain yang sudah masuk ke kita. Itu perlu kita pertimbangkan. Walaupun kita juga akan mempertimbangkan karena ini publis ya, bukan pribadi, tentu faktor bagaimana manajemen risiko harus diutamakan. Seperti itu. Tapi yang jelas jangan membunuh bisnis yang sudah ada di Desa Ngembal Kulon. Bersihnya itu harus ada maslahat. Kemudian bagaimana cara Bapak menghadapi sekian banyak pengurus yang tadi Bapak sebutkan, ada sekitar 18 orang ya Pak ya? Kalau Nah, pengurusnya banyak ya, betul, banyak karakter yang berbeda, terus ya, di BUMDesa itu kan kebanyakan kan udah bekerja, punya pekerjaan sendiri ya Pak? Ya, punya. Nah itu gimana Bapak cara mengkoordinasi mereka dengan berbagai macam karakter yang berbeda? Memang itu sudah sunatullah atau alamiah bahwa perbedaan yang ada pada SDM itu memang tidak bisa dielakkan. Cuma bagaimana kita itu pandai-pandai memanage SDM atau dibutuhkan dengan manajemen SDM. Sehingga beda-beda itu kita bunyikan, kita integrasikan, kita kasih suatu ritme yang pas, akhirnya semuanya itu saling menguatkan walaupun berbeda. Jadi kita harus tahu 1, 2, 3, yang lain-lain itu harus tahu. Jadi bagian SDM ini ya memang langsung saya memang perintahkan pada PJ-nya Pak Sek untuk pegang itu semua, harus bagaimana mengoperasional semua diramu biar menjadi suatu orkestra yang menarik, harmoni, menjadi lagu yang enak. Cara saya itu biar menjadi valid, mencapai tujuan. Sampai sejauh mana keberhasilan BUMDesa yang Bapak pimpin selama ini? Kalau standarnya kuantiti nasabah mungkin kita masuk karena berdirinya juga tahun 2020 akhir, terus mulai operasional LPG pertama itu 2021, itu 1 juta, operasional di Desember waktu LPG. Pas itu 2022 itu kita profit bersih, laba bersih 23 juta. Padahal belum ada 3 tahun ya Pak ya? Belum ada 3, nah sudah ada 3 tahun tapi operasionalnya kan kena ekses COVID. Kita vakum, tidak ada sama sekali kegiatan. Terus legalitas belum turun juga. Ya, akhirnya pada 2021 bulan Juni baru ada penyertaan modal dari pemerintahan desa sekitar 320 juta lah sekian. Itu untuk wifi dan untuk pipanisasi. Dan targetnya 20 juta. Seperti itu. Nah untuk profit yang terbesar yang kegiatan yang mana ya Pak? Proyeksi untuk ke depan ya ini. Enggak, profitnya yang terbesar itu kegiatan yang mana itu? Usaha yang mana? WiFi. Oh, WiFi ya? RT RW Net. RT yang paling besar WiFi di Topang. Dan itu akan bertambah terus karena ini kami belum bisa menampung atau melayani, ada 80 calon pelanggan ya Mbak Fit lebih, dan kota kami itu punya 4 line, itu 240, 60 kali 4 ya 240 nasabah, baru sudah terisi 210, jadi masih ada sisa 30 yang bisa kita tampung, tapi dengan syarat dia memang dekat dengan ODP kita ya, seperti itu. 200 nasabah dalam waktu berapa tahun Pak? Kurang
kurang 1 tahun kurang. Kurang Kalau 1 tahun ya? kalau Sampai gitu ya? kalau dihitung dari yang dulu sampai sekarang kurang 1 tahun, sebab 2021 2022 ya, 23 kan, 2022 itu di bulan November Desember. Itu ini sudah bulan 6 ya, Juni, artinya baru 8 bulan, 1 tahun belum Mas. Termasuk cepat ya Pak, peminatnya bagus. Kategorinya kalau dibanding di compare yang lain ya kategori cepat. Ini ya, kategorinya kalau dibandingkan. Cepat. Kemudian ada berapa kegiatan dalam BUM Desa yang sudah berjalan dan adakah keinginan untuk menambah usaha lainnya Pak? Ya sudah jelas wifi sama air bersih ya Pak Mesin Mas 2. Keinginan lainnya nanti 2003 ini sampah sama sembako lah. Terus mungkin kita menyambut mitra ya, tawaran dari Samsat Budiman. Ya itu yang kita usahakan. Sampah sembako bisa diperjelas sedikit Bapak? Pengelolaan sampah yang ada di masyarakat, bagaimana desa ini biar itu tidak kesulitan warganya untuk membuang sampah. Nanti ada pengelolaan itu, artinya ada pengutipan sampah ini rumah tangga itu ya, itu nanti. Bagaimana usaha Bapak untuk memajukan BUM Desa yang Bapak pimpin? Ya, pertama jelas kita harus satu optimalkan SDM dengan memberikan edukasi pelatihan. Karena peluang itu sangat banyak dan kami juga ada tawaran yang kesempatan dari Jarum Foundation, Desa Lestari, dari Dinas PMD itu sendiri sangat support untuk kami, ada pelatihan, situ kita kirim. Jadi untuk meningkatkan SDM kita. Terus yang kedua, jelas kita walaupun sedikit atau banyak berorientasi itu adalah kinerja, bukan masa lama kerja. Walaupun pertama memang kita tahun-tahun pertama itu istilahnya bahasa orang Jawa itu sambatan. Jadi belum ada apa-apa, tapi ke depan ini kita istilahnya memfokuskan pada kinerja. Ya, terima kasih Bapak. Ya. Kemudian saya lanjut ke Mbak Fit. Oh ya silakan. Ya, Mbak Fit tadi staf WiFi ya Mbak ya. Nah itu kalau WiFi itu kan pastinya banyak kendala-kendala, ada masalah yang timbul ya. Nah itu contohnya seperti apa itu masalah yang timbul? Terima kasih atas waktunya. Mengenai masalah WiFi di lapangan itu biasanya sih masalah jaringan, ada remote gitu ya. Betul sekali. Itu sih paling tidak begitu signifikan. Terus kalau ada masalah seperti itu, misalnya malam-malam ada laporan dari pelanggan, ini jaringannya lemot atau jaringannya sama sekali nggak terhubung, nah itu tanggapan dari pengurus atau staf WiFi ataupun teknisinya bagaimana Mbak? Ya kita menerima dengan senang hati komplain dari pelanggan WiFi. Semisal malam hari ada komplain kayak jaringan tadi muter atau gimana, kita tanggapi dengan senang hati ya, dengan membuka adanya grup. Grup BUMDes sendiri buat BUMDes, terutama grup WiFi ya, grup pelanggan WiFi, di mana nanti jika ada pelanggan WiFi yang mengalami komplain bisa komen di grup itu. Atau malah kadang-kala mereka pada japri ke nomor kita, pada penari atau pada para teknisnya sendiri. Jadi kita segera mungkin mengatasi lah, mengamankan diri. Betul. Walaupun ada laporan malam ya malam itu langsung terjadi. Malam ya? Siang sama Mbak. Malam bisa diatasi segera, kita bisa segera atasi malam gitu. Tapi jika ada kendala mungkin ya esok harinya. Esok harinya satu yang tidak mungkin. Kemudian harapan Mbak Fit apa kaitannya dengan WiFi yang sudah Mbak Fit pegang? Harapannya banyak sekali ya. Iya. Ya mungkin terlalu banyak harapan. Iya, terlalu banyak harapan. Terlalu banyak. Karena WiFi di sini itu adalah manfaatnya sangat besar sekali dan sangat dibutuhkan. Iya. Sangat dibutuhkan masyarakat. Itu kalau bisa sih dari pihak BUM Desa ya, itu menambah tadi OLT dan ODP-nya, karena peminatnya sangat banyak. Bahkan kita PR-nya pun siap Mbak. Masih banyak sekali ya Pak ya, banyak peminat tapi ODP-nya kurang.
gitu. gitu. Jadi harapan saya ke depan sebagai staf BIMFI, kalau bisa penambahan ODP dan OLT itu yang diprioritaskan. Karena gitu. apa? Dari banyaknya pelanggan, calon pelanggan yang banyak sekali, lebih dari 80 ya. Waiting list. Iya. Ada targetnya berapa ratus atau berapa ribu? Untuk ini kita kota penambahnya. Iya. Penambahnya paling enggak ya 100% lah. Kalau kemarin itu 240 ya taruhlah 200 lah. Kalau bisa nanti ya sama. Penambahnya sama. Harapkan seperti itu. Ya, terima kasih bincang-bincang malam ini Bapak. Dan ini tambahan sedikit memang apa ini WiFi sangat dibutuhkan karena buktinya nggak usah lama-lama mati, 10 menit aja sudah geger. Iya. Bukti. Iya, itu artinya WiFi memang sangat dibutuhkan, iya. sudah menyandu kan. Ya, karena memang orang mencari sekarang ini orang memang nggak usah jauh-jauh. Orang jauh tidak ada tempat ruang dan batas dan waktu ya. Kejadian di sana bisa diakses hari ini juga dan hari ini juga kita berkumpul di sini bisa diakses di sana. Mungkin bahkan pihak kecamatan, dinas PMD, kabupaten, provinsi dan mungkin kementerian bisa melihat kita bincang-bincang di sini. Karena memang tidak ada ruang pembatas dan waktu, hanya mencari orang cukup 40 cm dan ini dunia bisnis itu ya antara customers, calon customers dengan company itu sama-sama dia berhadapan karena adanya website dan lain-lain. Oh ini produknya ini dan lain-lain. Intinya sangat memudahkan menggunakan teknologi yang terbaru yaitu internet. Iya, sudah menjadi bahan pokok gitu. Bahan pokok menurut saya. Ya, betul sekali. Nanti kalau saya ingin bincang-bincang juga dengan pelanggannya WiFi bisa ya Pak? Oh bisa, silakan. Terima kasih atas waktunya. Iya, terima kasih Bapak, terima kasih Mbak Fit atas bincang-bincang malam ini. Sama-sama Mbak Ani. Semoga dari profil yang udah dipaparkan tadi, terus keterangan-keterangan dari Mbak Fit juga bisa bermanfaat dan bisa menjadi pandangan dari bumdes desa yang lainnya ya, bisa untuk memotivasi atau mungkin bisa menduplikasi gitu ya. Oke, terima kasih pemirsa. Sementara sampai sekian dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agus Yulianto selaku penanggung jawab dari usaha unit air bersih yang ada di Desa Ngembal Kulon ini. Dan perkenalkan di sebelah kiri saya dengan Mas Fatkur Roni selaku pelaksana operasional unit air bersih yang ada di Desa Ngembal Kulon ini. Dan perkenalkan ini di sebelah kanan saya ini adalah Bapak Direktur BUMDes Ngembal Kulon ini. Dan alhamdulillah di Desa Ngembal Kulon ini mempunyai 2 usaha unit air bersih. Yang satu di wilayah timur Pamsimas 1, di wilayah sebelah timur Desa Ngembal Kulon, dan yang satu di wilayah barat Pamsimas 2. Dan alhamdulillah dengan adanya air bersih ini, Pamsimas di Desa Ngembal Kulon ini sangat bermanfaat bagi warga Ngembal Kulon ini. Dan air sangat dibutuhkan untuk warga masyarakat Desa Ngembal Kulon ini. Ini adalah salah satu bentuk petugas kami untuk pengecekan rutin di mesin Pamsimas di wilayah barat. Ini adalah Pamsimas unit air yang pertama yang ada di wilayah timur di Desa Ngembal Kulon ini. Dan ini adalah kegiatan servis cek rutin untuk mesin dari Pamsimas. Bagaimana Pak untuk penggunaan air pam di Desa Ngembal Kulon? Airnya lancar, bersih sekali, lancar. Saya gunakan untuk
mandi, untuk cuci pakaian, masak, semuanya bersih, lancar. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, saya pengurus RT RW Net yang ada di Desa Ngembal Kulon ini. Kebetulan malam kali ini saya didampingi dengan Chief Teknisi kami, Mas Sugiarto, selaku teknisi RT RW Net Desa Ngembal Kulon. Malam ini kami akan bincang-bincang dan wawancara kepada salah satu nasabah pelanggan RT RW Net Desa Ngembal Kulon ini. Dengan Bapak siapa? Nama saya Budiono Setiaputro, pelanggan RT RW Net Desa Ngembal Kulon. Terima kasih Pak. Saya mau menanyakan Pak, ini untuk bagaimana pelayanan RT RW Net yang ada di Desa Ngembal Kulon ini. Untuk pelayanan RT RW Net yang ada di Desa Ngembal Kulon, kami selaku pelanggan sangat puas atas pelayanan yang diberikan kepada kami. Terima kasih, pelayanan yang sangat puas Pak ya. Iya, sangat Kemudian puas. Saya mau bertanya bagaimana Pak manfaatnya untuk RT RW Net. Untuk manfaat yang kita dapat selaku pelanggan sangat banyak sekali, terutama dalam bidang ekonomis. Setelah adanya RT RW Net, kita bisa menekan biaya pengeluaran dengan lebih hemat dan lebih irit dan lebih mudah dalam berkomunikasi dengan teman, tetangga atau saudara yang jauh. Oke Pak, nah dihemat Pak ya. Lebih hemat. Oke, yang terakhir Pak, untuk saran dan pesan kepada pengurus atau pengelola kami. Untuk saran-saran kami selaku pelanggan kepada pengurus untuk depannya, semoga internet atau wifi RT RW Desa Ngembal Kulon lebih baik, lebih maju dan lebih cepat dalam proses penanganan dalam menanggapi setiap gangguan atau masalah yang terjadi pada kami. Oke, terima kasih Pak Budi telah memberikan waktunya kepada kami, dan kami akan mengembangkan atau melaksanakan saran dan pesan Bapak, dan insya Allah internet yang ada di Desa Ngembal Kulon ini akan lebih maju Pak ya. Baik. Dan dari saya terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi para nasabah yang budiman dan yang baik hati WiFi RT RW Net Badan Usaha Milik Desa Bina Usaha Desa Ngembal Kulon. Kami selaku pengurus mohon maaf yang sebesar-besarnya atas gangguan yang terjadi pada sore hari ini disebabkan kabel bibon kami dari Icon PES Semarang ada maintenance, dan alhamdulillah pada malam hari ini sudah diselesaikan dengan baik. Mudah-mudahan gangguan semacam ini dapat selesai dengan baik dan dapat diminimalisir sehingga bisa dimanfaatkan bagi para nasabah menjadi maslahah menuju falah kita bersama. Saya selaku Direktur BUM Desa Bina Usaha Muhammad Sopan, dan samping saya selaku Chief Teknisi WiFi RT RW Net bersama BUM Desa Bina Usaha Desa Ngembal Kulon memberikan yang terbaik. Dari kami saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.